Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi membahas kisah para nabi karya Ibnu Katsir. Nah, sekarang kita baru aja masuk ke bab kedua. Di sini kita akan membahas Nabi Idris alaihissalam. Dan di dalam buku ini, kisah Nabi Idris memang sangat sedikit sekali dibahas. Di sini pun hanya tersedia sekitar 3 halaman. Jadi mungkin kita akan singkat aja untuk video kali ini. Karena untuk referensinya hanya dibahas dalam surah Maryam di 2 ayat saja, ayat ke 56 dan 57. Mungkin untuk tambahannya ada beberapa hadis serta tafsir dari ayat-ayat tersebut. Jadi pertama-tama di sini kita akan coba bahas terlebih dahulu ayat Maryam yang ke-56 dan 57. Jadi pada ayat kedua ini Nabi Muhammad diperintahkan supaya menerangkan pula sekelumit berita tentang Nabi Idris alaihissalam. Menurut sementara riwayat mengatakan bahwa Nabi Idris itu adalah kakeknya dari Nabi Nuh alaihissalam. Itu menurut riwayat yang termasyhur saat ini. Nabi Idris alaihissalam adalah orang yang pertama menyelidiki ilmu bintang-bintang atau astronomi dan juga ilmu hisab sebagai salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nabi Idris adalah rasul pertama yang diutus Allah sesudah Nabi Adam alaihissalam dan diturunkan kepada kitab yang terdiri dari 30 lembar. Ia dianggap pula sebagai orang yang mula-mula menciptakan timbangan dan takaran, pena untuk menulis, pakaian berjahit sebagai ganti pakaian kulit binatang, dan senjata untuk berperang. Allah menerangkan pada ayat ini posisi yang tinggi bagi Nabi Idris karena ia adalah seseorang yang beriman, membenarkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ia diangkat menjadi nabi dan meninggikan derajatnya ke tingkat yang paling tinggi baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia ialah dengan diterimanya risalah yang dibawanya oleh kaumnya dan keharuman namanya di kalangan umat manusia. Hal ini sama dengan karunia Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Idris alaihissalam dan menyebutnya sebagai nabi dan orang yang sangat menyukai kebenaran. Nabi Idris yang dimaksud tidak lain adalah Kanuk atau Henok. Beliau satu garis nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ahli nasab. Nabi Idris alaihissalam adalah anak Nabi Adam yang pertama kali diberi risalah kenabian setelah Nabi Adam dan Nabi Syed alaihissalam. Ibnu Ishaq menyebutnya bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Beliau sempat hidup bersama dengan ayahnya Nabi Adam alaihissalam selama 380 tahun. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Idris adalah nabi yang dimaksud di dalam hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penulisan dengan kerikil. Ketika itu beliau menjawab, Nabi Idris adalah nabi yang menulis dengannya. Siapa yang mengikuti jejak tulisannya, maka demikian itulah tulisannya. Hadis riwayat Ahmad. Banyak di antara ulama tafsir dan ahli hukum yang menganggap bahwa Nabi Idris adalah orang pertama yang membicarakan tentang tafsir dan hukum. Kaumnya memberi gelar beliau dengan gelar Harmas al-Haramisah, singa dari segala singa. Akan tetapi kaumnya juga mendustakan beliau dalam beberapa hal sebagaimana pula mereka mendustakan para nabi. Nah, di sini masih banyak perdebatan oleh para ulama ahli tafsir mengenai tafsir dari Quran surah Maryam ayat ke-57 yang berbunyi, "Dan kami telah mengangkatnya ke tempat martabat yang tinggi." Maksud dari ketinggian martabat Nabi Idris ini telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim tentang hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan Nabi Idris yang berada di langit keempat. Ibnu Abbas juga pernah bertanya kepada Ka'ab, apa makna firman Allah yang tadi? Lalu Ka'ab pun menjawab, Allah telah memberi wahyu kepada Idris dengan firman-Nya, sesungguhnya aku telah mengangkatmu setiap hari seperti amal seluruh anak-anak keturunan Adam, mungkin yang sejaman dengannya, dan aku menyukai untuk menambah amalmu itu. Selanjutnya seorang temannya dari kalangan malaikat menemui Nabi Idris seraya berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu begini dan begitu. Begini lalu berbicara dengan malaikat maut sehingga amal beliau semakin bertambah banyak. Setelah itu, malaikat membawa beliau di antara kedua sayapnya. Selanjutnya, malaikat naik bersama beliau ke langit. Setelah sampai di langit keempat, malaikat itu disambut oleh malaikat maut. Selanjutnya,
Malaikat itu memberitahukan kepada malaikat maut yang telah ia bicarakan dengan Idris. Malaikat maut bertanya, "Di mana Nabi Idris?" Malaikat itu pun menjawab, "Ada di belakang punggungku." Malaikat maut berkata, "Sungguh sangat menakjubkan. Aku diutus menemui Nabi Idris untuk mencabut nyawanya. Lalu difirmankan kepadaku, cabutlah nyawa Nabi Idris di langit keempat." Aku pun menjawab, "Bagaimana mungkin aku mencabut nyawanya sementara aku berada di langit keempat dan Nabi Idris berada di bumi?" Setelah itu, malaikat maut mencabut nyawa Nabi Idris di sana atau di langit keempat. Demikianlah sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah surat Maryam ayat ke-57. Ibnu Al-Hatim juga meriwayatkan hadis seperti ini ketika ia menafsirkan ayat yang tadi. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi Idris berkata kepada malaikat yang akan membawanya itu, "Tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi sisa umurku?" Malaikat itu pun bertanya kepada malaikat maut yang sudah ada bersamanya, "Berapa lagi sisa umurnya?" Malaikat maut menjawab, "Aku tidak tahu sebelum aku melihatnya dulu." Malaikat maut lalu melihat catatan umurnya, kemudian ia berkata, "Engkau barusan menanyakan kepadaku tentang sisa umur seseorang. Sesungguhnya umurnya yang tersisa tidak lebih dari sekejap mata lagi." Selanjutnya malaikat itu melihat ke bawah sayapnya, yaitu tempat di mana Nabi Idris berada. Ternyata Nabi Idris telah dicabut nyawanya, sementara ia sama sekali tidak merasakannya. Riwayat di atas merupakan kisah Israiliyat dan ada di bagian kisah yang ditolak kebenarannya. Dalam riwayat lain ada juga riwayat dari Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah Al-Quran surah Maryam ayat ke-57. Ia berkata, Nabi Idris diangkat ke langit dalam keadaan belum wafat sebagaimana halnya pengangkatan Nabi Isa alaihissalam ke langit. Jika maksudnya adalah Nabi Idris masih hidup sampai sekarang, pendapat ini mesti dikritisi. Namun jika maksudnya adalah Nabi Idris diangkat ke langit masih dalam keadaan hidup lalu beliau dicabut nyawanya di sana, hal ini tidak kontradiktif dengan hadis yang berasal dari Ka'ab al-Ahbar sebagaimana telah disebutkan di atas. Di sini ada riwayat lain dari Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia mengatakan beliau Nabi Idris diangkat ke langit ke-6 dan wafat di sana. Dalam hal ini, hadis Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Idris diangkat ke langit ke-4 adalah lebih sahih. Keterangan ini adalah pendapat Mujahid dan ulama-ulama lainnya. Hasan Al-Basri juga mengemukakan pendapat tentang firman Allah tadi. Ia berkata, beliau diangkat ke surga. Ada pula yang berpendapat beliau diangkat ke langit pada masa hidup ayahnya yang bernama Yarod bin Mahlail. Sementara itu, sebagian orang meyakini bahwa keberadaan Nabi Idris bukan pada masa sebelum Nabi Nuh alaihissalam, melainkan pada masa Bani Israel. Nah, Imam Bukhari berkata, telah diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas bahwa Ilyas tidak lain adalah Nabi Idris alaihissalam. Mereka memperkuat pendapat tersebut berdasarkan penjelasan hadis Az-Zuhri yang berasal dari Anas bin Malik tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dikisahkan bahwa ketika Rasulullah melewati Nabi Idris alaihissalam dan berjumpa dengannya, Nabi Idris berkata kepada beliau, "Selamat datang bagi saudara yang soleh dan Nabi yang soleh." Nabi Idris tidak mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah, "Selamat datang bagi Nabi yang soleh dan putra yang soleh." Sebagian orang berpendapat, seandainya Rasulullah masih satu garis keturunan atau satu nasab dengan Nabi Idris, niscaya ia atau Nabi Idris akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Adam dan Nabi Ibrahim kepada beliau. Riwayat hadis di atas itu bukan suatu dalil yang pasti kebenarannya dan bukan pula suatu ketetapan, karena boleh jadi perawinya tidak mempunyai kapasitas hafalan yang baik. Mungkin pula perkataan tersebut merupakan perwujudan dari sikap rendah hati dan tawadu. Nabi Idris alaihissalam tidak dinasabkan berdasarkan kedudukan, kebapaan sebagaimana dinasabkannya Adam sebagai Abul Bashar atau bapak manusia. Sementara itu Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah dan sebagai nabi terbesar dari kalangan ulul azmi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk bonusnya sebelum kita penutupan di sini kita sudah rangkumkan ada beberapa keistimewaan dari Nabi Idris alaihissalam. Yang pertama, itu orang pertama yang menulis dan menggunakan pena. Untuk keistimewaan yang kedua, orang yang menguasai banyak ilmu pengetahuan. Nabi Idris alaihissalam disebut sebagai nabi yang menguasai banyak ilmu pengetahuan seperti ilmu kedokteran, ilmu fisika, astrologi, sastra, kebudayaan, dan juga Nabi Idris mampu berbicara dengan 72 bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya dengan pengetahuan yang luas dan mendalam. Keistimewaan yang ketiga, penemu ilmu astronomi. Nabi Idris alaihissalam dinobatkan sebagai penemu ilmu astronomi karena ia pernah mengalami pertentangan dengan kaumnya.
Saat itu, Nabi Idris memberikan peringatan kepada kaumnya tentang adanya malapetaka jika mereka membangkang. Ancaman itu benar adanya. Umat Nabi Idris alaihissalam menyebut peringatan tersebut sebagai ramalan karena menginformasikan hal yang akan terjadi. Hal ini erat kaitannya dengan ilmu astronomi. Keistimewaan yang keempat itu wafat di langit keempat. Hal ini tadi sudah kita bahas dari beberapa ahli tafsir. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.